Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah, NPM 20690023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bakteri Clostridium botulinum. Bakteri Clostridium botulinum merupakan bakteri berbentuk basil, termasuk bakteri anaerob atau bakteri yang tidak dapat tumbuh di lingkungan yang mengandung oksigen bebas, termasuk bakteri gram positif. Dapat membentuk spora dan dapat memproduksi racun saraf yang kuat. Spora yang dibentuk oleh bakteri ini dapat tahan panas dan dapat bertahan hidup dalam makanan dengan pemrosesan yang kurang sesuai. Clostridium botulinum menghasilkan serangkaian racun yang sangat patogen bagi manusia. Racun ini menghasilkan patologi yang disebut botulisme. Klasifikasinya Kingdom Bacteria, Divisio Firmicutes, Class Clostridia, Order Clostridiales, Family Clostridiaceae, Genus Clostridium, Spesies Clostridium botulinum. Morfologi. Yang pertama, bakteri yang memiliki bentuk basil atau batang, tidak memiliki kapsul yang mengelilinginya. Dinding selnya terbuat dari lapisan peptidoglikan yang tebal serta asam teizoik dan asam lipid-teizoik. Materi genetiknya terkondensasi dalam kromosom sirkular. Panjangnya disebabkan sejumlah besar gen yang mengatur proses sporulasi serta sintesis racun yang diproduksi oleh bakteri ini. Dalam kultur koloni dengan warna keputihan, bentuk bulat, dengan tepi yang jelas diamati. Struktur bakteri Clostridium botulinum terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bakteri. Dinding sel bakteri tersusun dari peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Berdasarkan perbedaan ketebalan lapisan peptidoglikan dinding sel, bakteri dapat dibedakan atas bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Yang kedua, membran plasma adalah membran yang menyelubungi sitoplasma. Membran plasma tersusun dari lapisan fosfolipid dan protein. Membran plasma bersifat selektif permeabel dan berfungsi untuk mengatur pertukaran zat antar sel dengan lingkungannya. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma bakteri tidak mengandung banyak organel seperti pada sel eukariotik. Sitoplasma bakteri antara lain mengandung ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Yang keempat, ribosom adalah organel yang berukuran sangat kecil dan merupakan tempat terjadinya sintesis protein yang dibantu oleh RNA. Yang kelima, DNA. DNA bakteri berupa rantai tunggal berbentuk melingkar atau nukleoid. Beberapa bakteri memiliki tambahan DNA melingkar yang lain yang lebih kecil yang disebut plasmid. DNA bakteri tidak mengandung protein histon dan dengan demikian disebut dengan DNA telanjang. Yang terakhir, granula penyimpanan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umumnya bakteri menyimpan cadangan makanan yang dibutuhkannya. Struktur dan fungsi tambahan pada sel bakteri meliputi bagian kapsul, flagellum, pilus, dan fimbria, klorosom, vakuola gas, serta endospora. Metabolisme Clostridium botulinum ini adalah bakteri yang memiliki metabolisme berdasarkan fermentasi karbohidrat dan asam amino. Di antara karbohidrat yang difermentasi adalah glukosa dan mannose. Juga sebagai produk fermentasi dapat disebutkan asam asetat, asam butirat, asam isovalerat, dan asam propionat. Karakteristik Clostridium botulinum. Yang pertama, basil gram positif. Bakteri ini memperoleh warna ungu ketika teknik pewarna gram diterapkan. Ini karena ia memiliki lapisan tebal yang terbuat dari peptidoglikan. Senyawa ini memiliki struktur tertentu yang mempertahankan molekul pigmen. Yang kedua, bakteri anaerob, yakni organisme anaerob yang ketat, berkembang dengan jelas di lingkungan anaerob atau tidak adanya oksigen. Oksigen bersifat toksik bagi bakteri sehingga tidak bisa bersentuhan dengan unsur kimia ini. Yang ketiga, menghasilkan spora. Bakteri menghasilkan spora yang tahan panas. Ini berarti mereka dapat bertahan hidup pada suhu ekstrim, baik sangat rendah ataupun sangat tinggi. Spora ini tersebar oleh banyak lingkungan dan dengan tidak adanya oksigen berkecambah dan mulai mengeluarkan racun.
Yang keempat, menghasilkan racun. Racun yang mensintesis Clostridium botulinum mereka dikenal sebagai racun botulinum. Ada total 8 racun dari jenis ini yang diberikan oleh subtipe bakteri yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Racun botulinum A, B, dan E adalah yang menghasilkan patologi pada manusia, sedangkan sisanya menyebabkan penyakit pada burung, ikan, dan mamalia lainnya. Lebih suka lingkungan asam rendah, yakni dapat menjadi lebih aktif dalam asam rendah, yakni pada pH lebih dari 4,6. Yang terakhir menyebabkan penyakit botulisme. Botulisme merupakan penyakit yang menyebabkan kekakuan otot, terkadang bersifat fatal. Penyakit ini umumnya disebabkan fungsi makanan yang sudah terkontaminasi toksin botulisme. Peranan Clostridium botulinum dalam lingkungan. Bakteri penghasil racun dapat mencemari badan air, salah satunya adalah Clostridium botulinum. Makanan yang telah dipasteurisasi terus-menerus disimpan di dalam kaleng pada temperatur kamar dapat mengandung racun yang berasal dari Clostridium botulinum. Spora-spora dari bakteri ini tidak mati dalam proses pasteurisasi. Kasus keracunan makanan oleh Clostridium botulinum berasal dari kontaminasi lingkungan, di mana kuman Clostridium botulinum dijumpai pada sayuran dan buah-buahan yang terkontaminasi kuman jenis A yang berasal dari tanah, kontaminasi jenis E berasal dari lingkungan perairan. Keberadaan Clostridium botulinum pada bahan makanan sebenarnya tidak membahayakan sepanjang kuman tidak menghasilkan toksin. Kelebihan yang pertama yakni sebagai terapi medis, yang kedua menghasilkan anti kanker pada sel tumor, yang ketiga terapi kecantikan atau botox menggunakan toksin botulinum, yang keempat mengobati penyakit syaraf dan metabolisme tubuh, yang kelima menyembuhkan migrain melalui terapi toksin botulinum, yang keenam mengurangi keringat berlebihan dengan penginjeksian toksin botulinum. Kekurangannya yang pertama, keracunan makanan atau food botulism. Keberadaan bakteri ini dalam makanan kaleng dapat teridentifikasi dari bentuk kaleng yang mengembung karena bakteri menghasilkan gas CO2 dalam kondisi anaerobik. Yang kedua, keracunan akibat luka atau wound botulism. Keracunan jenis ini terjadi apabila bakteri masuk melalui luka terbuka dan mengeluarkan toksinnya di dalam tubuh. Yang ketiga, keracunan pada bayi atau infant botulism. Botulism jenis ini juga terjadi pada bayi yang mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Bakteri ini akan menginfeksi jalur pencernaan. Pengendaliannya, yang pertama, selalu memanaskan makanan kaleng sebelum disajikan. Kedua, makanan kaleng yang rusak harus dibuang. Ketiga, jika kaleng penyok atau becer harus segera dibuang. Dan yang terakhir, makanan yang sudah tercemar harus segera dibuang. Cukup sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.